Para gadis yang bertahan melewati misi gila yang sebelumnya dilakukan, mereka kembali diperintahkan melaksanakan misi yang lebih gila dari sebelumnya, yaitu dari 12 orang gadis yang tersisa diperintahkan untuk membunuh seluruh temannya yang tersisa. Don't be stupid! She took my number. All you can believe in is yourself. It's all very simple, ladies. Kisah berlatar dua orang polisi yang mengawasi seorang perempuan cantik yang baru saja tiba untuk memenuhi panggilan mafia besar yang menunggunya di dalam kamar. Dia adalah Fiona Bridge, wanita asal Inggris yang menjadi buronan karena dia adalah seorang pembunuh bayaran yang menargetkan para mafia besar yang diculik saat berusia 12 tahun. Fiona diperintahkan oleh seorang wanita yang bernama Madam M untuk menghabisi mafia besar yang akan segera ia temui di dalam kamar. Di waktu bersamaan, dua polisi yang mengawasi Fiona tidak langsung menangkapnya karena target utamanya adalah Madam M. The VIP elevator up to the... Sedangkan Jack adalah seorang intel baru. Ia diperintahkan seniornya untuk memberi roti. Secara tidak sadar, target utamanya Madam M yang berada di kedai tersebut menyadari Jack yang merupakan seorang polisi. Can I have 2 croissant sandwiches? Bos yang tengah menikmati pijat plus-plus dari Fiona, ia lengah sehingga Fiona dengan cepat menghabisinya dengan mencengkram tulang belakang. Saat Fiona akan keluar ruangan, anak buah yang berjaga menyadari bahwa telah terjadi hal buruk yang menimpa Big Boss mereka. Sedangkan Fiona yang terlanjur ketahuan, ia berusaha menghajar seluruh penjaga dengan skill klasiknya, namun sayang mobil yang dikendarainya berhasil diledakkan dengan RPG. Yang membuat polisi mengintai mau tidak mau harus keluar dan segera menyelamatkan Fiona. Namun bukannya berhasil, Fiona, Mike dan rekannya berhasil dihabisi oleh Madam M. Sehingga hanya tersisa Jack seorang yang selamat. Skin berpindah ke sebuah perkampungan di Vietnam. Seorang bocil perempuan bernama Kate yang baru saja memenangkan pertarungan. Ia dihampiri Madam M untuk ikut bersamanya dan akan dilatih menjadi seorang pembunuh bayaran tingkat dunia. Di kantor CIA, Jack menyelidiki kasus penculikan anak perempuan dari 4 negara yang hilang secara bersamaan. Di antara korbannya adalah Charlene dan juga Catherine. Skin berpindah ke sebuah pulau tempat di mana para bocil perempuan dilatih militer. Madam M baru saja kembali setelah menculik Charlene dan juga Catherine. Saat baru saja tiba, ada seorang bocil yang protes dan akan kabur. Namun dengan tanpa belas kasih, salah satu tentara bayaran tersebut menghabisi bocil tersebut. Para bocil yang telah diculik diperingatkan agar tidak kabur. Seandainya jika mereka nekat kabur, maka akan ditembak. Saat malam tiba, salah satu bocil bule mengajak teman-temannya untuk kabur. Namun ajakannya hanya diikuti oleh 2 orang saja. Raise your hand if you want to go. Singkat cerita, keesokan harinya 3 bocil yang tadinya mau kabur tersebut ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Come on, keep going! Mereka terus dilatih dengan keras untuk menjadi seorang wanita petarung sekaligus pembunuh bayaran internasional. Seiring berjalannya waktu, mereka tumbuh menjadi remaja cantik dan juga imut. Namun mereka tetap dilatih militer, bahkan mereka juga dibekali skill teknologi informasi, medis, dan berjalan layaknya seorang model untuk menggoda. Dan
Tibalah saatnya mereka dibebani sebuah misi untuk membunuh tentara bayaran. Jika mereka tak berhasil membunuh musuh, maka mereka yang akan terbunuh oleh musuh. Mereka kembali diperintahkan melakukan misi gila oleh Madam M. Harus membunuh salah satu teman sekamarnya. Kemudian mereka membawanya keluar sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan misi dari Madam M. Wait, this is so stupid. Why are we killing each other? Para gadis yang bertahan melewati misi gila yang sebelumnya dilakukan, mereka kembali diperintahkan melaksanakan misi yang lebih gila dari sebelumnya, yaitu dari 12 orang gadis yang tersisa diperintahkan untuk membunuh seluruh temannya yang tersisa, hingga nanti akan disisakan hanya satu orang wanita saja. Setiap gadis akan mendapatkan satu papan nomor dari papan 1 hingga nomor 12. Maka gadis yang mendapatkan papan nomor 1 akan melawan gadis papan nomor 2. Jika ia berhasil bertahan, maka ia harus melawan 10 gadis lainnya yang tersisa. Dan itu tentu sangat mustahil. Sedangkan Kate yang mendapatkan papan nomor 1 pesimis untuk bisa selamat dari pertarungan, karena jika ingin selamat, ia wajib membunuh 11 orang gadis lainnya. Hingga ia menyampaikan pesan terakhir kepada Charlene. Namun Charlene yang sangat menyayangi Kate, ia merebut papan nomor 1 milik Kate. Dengan segera Charlene memasuki arena pertarungan melawan gadis Australia. Don't be stupid! She took my number. All you can believe in is yourself. It's all very simple, ladies. Setelah berhasil mengalahkan gadis Australia, Charlene dituntut untuk menghabisi 2 gadis berikutnya. Kemudian Charlene setelah berhasil menghabisi 2 gadis sekaligus, jika ingin selamat, maka Charlene harus menghabisi 3 gadis berikutnya yang akan menyerangnya. Walau mustahil, Charlene ternyata berhasil menghabisi 3 gadis yang menjadi lawan bertarungnya, sehingga ia kelelahan. Sedangkan 3 gadis terakhir tentu akan membunuhnya jika Charlene tidak segera membunuh 3 gadis terakhir tersebut. Kate sebagai seorang sahabat Charlene, ia berupaya untuk bertarung agar menyelamatkan Charlene. Namun lawannya terlalu kuat sehingga Charlene dan Kate hampir saja terbunuh oleh Jing. Namun saat Charlene akan dihabisi oleh Jing, tiba-tiba Madam M menghentikan pertarungan. Singkat cerita, mereka bertiga terpilih sebagai pembunuh bayaran yang akan memburu mafia internasional di bawah naungan Madam M dengan kontrak 5 tahun dan penghasilan $5 juta per tahun. Charlene berhasil menyelesaikan misi pertamanya di Jepang, sedangkan Jing berhasil menyelesaikan misi pertamanya di Filipina. Charlene menjalankan misi selanjutnya di Spanyol dengan target memburu mafia besar Spanyol bersama Catherine. Namun misi mereka telah diketahui oleh Big Boss sehingga Charlene sedikit mengalami kendala yang akhirnya Charlene berhasil menghabisi Big Boss mafia besar Spanyol tersebut. Oh, before you killed him. Dan saat ketika Charlene sedang lengah, ia berhasil dilumpuhkan oleh salah satu bodyguard Big Boss tersebut. Namun untung saja Charlene kembali diselamatkan oleh Catherine.
Berikutnya adalah seorang wali kota yang berkunjung menghadiri festival di Hong Kong. Agen Jack mengawasi sekitar untuk mencari dan akan menangkap Charlene yang akan segera beraksi. Setelah Charlene beraksi dan berhasil menghabisi target, terjadi kerusuhan. Namun ia berhasil dibuntuti Jack dan terkunci di dalam mobil es krim. That's your problem, mister. Not mine. Setelah berjam-jam terjebak di dalam mobil ekstrim, Jack terbuai dengan kecantikan Charlene, sehingga Charlene berhasil kabur. Keesokan harinya, Jack masih berada di sekitar rumah Nyonya Ching untuk menunggu kedatangan Charlene. Namun yang datang adalah Jing yang diperintahkan Madam M untuk membunuh ibunya Charlene. Saat Jack terdesak, tiba-tiba Charlene datang bertarung dengan Jing yang sama-sama 6 tahun dilatih militer untuk menjadi pembunuh bayaran. Drop it. Singkat cerita, Madam M memerintahkan tugas terakhir dan akan mengakhiri kontraknya bersama Charlene jika Charlene dan Kate berhasil menuntaskan misi terakhirnya. Madam M dijebak oleh seorang yakuza yang bernama Richie, disusul dengan Charlene dan Kate yang baru masuk perangkap Ryuichi. Hingga akhirnya terjadi pertarungan yang mengakibatkan Kate ditangkap. Saat berhasil melarikan diri, Charlene terkena obat bius dari peluru Ryuichi. Charlene menemui Jack hingga bercocok tanam. Take advantage of a young beautiful girl. Kemudian Charlene pergi kembali ke dermaga 14 untuk menyelamatkan Kate yang telah disandra Ryuichi. Sesampainya di sana, Charlene melihat dengan mata kepalanya sendiri Ryuichi dengan sadis membunuh Catherine yang telah menjadi sahabat yang selalu menyayangi dan menjaganya sejak kecil. Kemudian terjadilah pertarungan sengit sekaligus pembalasan dendam antara kedua yang sama-sama ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Ryuichi mengira bahwa ia akan dengan mudah menghabisi Charlene yang terluka sangat parah. Ditambah kedua mata Charlene yang sudah terluka dan tak bisa melihat. Namun berkat skenario sutradara, akhirnya Charlene dapat membunuh Ryuichi dengan kekuatan cengkraman tulang belakang. Setelah masalah sudah selesai, para penjahat sudah ditaklukkan. Charlene berdoa agar hidup normal dan berjodoh dengan Jack. Begitu pula dengan Jack yang berdoa agar berjodoh dengan Charlene. Please make sure that certain someone. Sehingga Jack kembali kebingungan mencari keberadaan Charlene. Begitu juga Charlene yang kebingungan mencari keberadaan Jack. Hingga kita semua dibuat bingung. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah warung remang-remang. Yang review bingung, yang nonton bingung, yang penting kita semuanya senang. Makan keripik di tengah sawah, beli parfum, hadiahnya sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.